makan gratis, bergizi gratis, mampannya sih bagus aluminium bos. Isinya kayak, kenapa sih nggak kirimin voucher aja kayak gua dulu lakuin? Tinggal guru ngawasin kan. Mestinya kan dijelaskan juga oleh kejaksaan kenapa Bu Nani tidak diperiksa. Itu kan. Pak Sony Sanjaya itu mengirim surat pendek surat terbuka kepada Bu Nani. Terima kasih atas hadiah yang Anda berikan lah, kira-kira gitu. Sehingga orang jadi berpikiran, diduga bahwa Bu Nani lah yang dalam tanda petik menjebloskan 3 pucuk pimpinan itu. Nah, pertanyaan saya Pak, dengan dia ditangkap 3 pucuk pimpinan BGN yang ditangkap itu, dan programnya yang besar 335 triliun, menurut Pak Mahfud seberapa jauh kejaksaan harus menyidik ini sampai tuntas? Ya kalau secara hukum sih harus disidik sampai tuntas. Itu secara hukum, Secara standar lah ya. Hukum apapun mengatakan itu harus diungkap sampai ke akar-akarnya gitu. Jangan pilih-pilih ini saja, yang ini tidak gitu. Itu aturannya. Tapi tentu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan itu. Mungkin satu, dugaannya belum terlalu kuat. Mungkin, sehingga ini dulu yang kuat-kuat dulu. Atau mungkin ada faktor lain yang mungkin tidak kita ketahui, titipan atau apa kan bisa saja ditunda dulu dan seterusnya. Kan hukum di Indonesia sekarang kan tebang pilih kayak gitu masih terasa ya. Mestinya kan dijelaskan juga oleh kejaksaan kenapa Bu Nani tidak diperiksa. Itu kan. Mungkin jawabannya tidak selalu jelek bagi Bu Nani, ya kan? Oh, dia kan baru. Ya kan? Kan dia kan baru di situ. Dia justru sesudah ada di situ jadi terungkap, itu bisa begitu. Tapi bisa juga ya dia ikut di situ. Gitu cuma ada yang menyelamatkan dan sebagainya. Itu ya menurut saya Kejaksaan Agung punya tanggung jawab itu ya untuk mengungkap itu. Karena ini jaringannya kan banyak sekali. Jaringannya banyak sekali dan sekali lagi saya tegaskan, benar apa yang berkali-kali kita katakan dari meja ini, dari media podcast ini, itu ada korupsinya. Persis. Sejak awal kita sudah katakan kalau mengelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu tidak ada dugaan korupsinya. Pengelolaan awut-awutan sejak awal beri barang sembarangan, makanannya tidak karuan, tidak ada standarnya secara nasional, anggarannya tidak pernah jelas bagaimana mempertanggungjawabkannya. Semuanya ugal-ugalan tuh yang ngelola. Bahasa lebih tepatnya ugal-ugalan ya? Ugal-ugalan. Kan sejak awal tahun kita sudah bicara berkali-kali, hampir setiap saat di meja ini itu bagus. MBG itu bagus, rakyat senang. Yang tidak pernah makan telur, iya, bagus. Tetapi korupsinya lebih besar daripada biayanya. Sehingga sejak awal kita katakan, ayo Pak Prabowo teruskan tuh, MBG bagus, program ada. Tapi ubah dong tata kelolanya. Di situ cara-cara koruptif itu sudah dilakukan sejak awal. Dan itu kalau orang ngamati korupsi, sudah tahu itu ada korupsinya. Bahkan saya ingat Mahfud mengatakan, sedikit saja perubahan politik, maka akan terjadi korupsi nasional nih. Iya. Akan muncul semua kasus-kasus itu, kan kira-kira gitu. Betul. Nah, itu yang sekarang terbukti. Mudah-mudahan kita semua belajar lah. Bahwa masyarakat tuh sekarang sudah pintar, sudah tahu, bisa menduga apa yang terjadi di belakang manuver, siapa yang berlindung kepada siapa yang melindungi siapa kan. Rakyat sudah membaca, rakyat sudah pintar-pintar ya sekarang ini. Orang kelas-kelas menengah ke atas itu kan sekarang udah tahu apa yang terjadi. Masa itu dibiarkan sampai terjadi? Nah menarik juga ya, ini katanya siapa tuh Sony Sanjaya, wakil kepala BGN, mantan. Dia menyatakan diri ini ingin menjadi justice collaborator ya. Itu Mas Rizal menarik. Justice collaborator itu. Tetapi memang itu belum tentu bisa juga berhasil. Belum tentu berhasil. Karena begini, yang paling buruk misalnya itu bisa terjadi silent collaborator netcode. Jadi yang kolaborasi jaringan itu akan saling melindungi. Berkolaborasi untuk memojokkan dia ya bahwa kamu bohong dan sebagainya, atau masing-masing dia menghindar gitu. Itu mungkin terjadi ya? Mungkin saja terjadi. Di polisi kan terjadi silent blue code. Kalau ini silent collaborator net code gitu. Jaringan itu bisa jadi. Yang itu kan ada DPR-nya juga, ya toh? Ada DPRD juga, ada DPRD. Ya, belum keluarga-keluarganya dan segala macam. Ada orang tuanya menteri, ada ibunya menteri, ada apa gitu kan yang sudah diungkap 26. Ya Pak, hari ini muncul 26 nama 26. Yang katanya ya, beredar nggak pasti, tapi katanya itu 26 nama yang udah disebutkan oleh Pak Sony kepada penyidik yang ada di dalam HP Pak Sony, katanya Pak. Iya, dan itu kejaksaan punya tanggung jawab untuk mengungkap itu. Menurut saya itu tidak benar, itu benar dan sebagainya. Nah persoalannya sekarang kan sering pengadilan itu mengisolasi masalah ke soal tertentu saja gitu. Padahal ini jaringannya banyak karena terjadi saling melindungi karena sama-sama takut, lalu kasusnya ditutup. Biasanya orang kuat itu lalu udah berhenti sampai di sini aja, jangan menjangkau kemana-mana kan banyak kasus yang dilokalisir lah ya, dilokalisir ke
orang tertentu saja gitu. Nah, oleh sebab itu ini kita dorong kejaksaan jangan sampai terjadi saling melindungi di antara mereka, karena kalau saya baca kalau itu benar ya, itu kan ada DPR-nya, ada menterinya, ada Persis. keluarga menteri, ada Persis. pemerintah daerah, ada wah, Ada macam-macam. deputinya sendiri di Ada dalam, Pak. deputinya sendiri gitu. Ya. Nah itu korupsinya kalau itu berjamaah betul. Sama itu dari dia itu sudah bisa jaksa memanggil mulai dari Nani Sdeang dan sebagainya. Persis, nomor satu itu yang beredar itu Nani Sdeang Iya kan? gitu. Dan- Pak Mahfud menyarankan kejaksaan untuk memeriksa Nani Sdeang. Ya, saya menyarankan itu agar diperiksa, sekurang-kurangnya diperiksa. Tidak usah jadi tersangka dulu, diperiksa dulu apa peranmu. Kenapa kamu misalnya kok tidak tahu padahal kamu sudah jadi ini sekian bulan, iya kan? Kan bisa saja. Kamu sekian bulan udah jadi pengawas, jadi salah seorang wakil ketua, tidak tahu melakukan itu, gitu kan bisa. Apalagi tugas dia komunikasi dan investigasi. Memang Iya. harusnya melakukan itu gitu, tapi tidak ada laporan. Apakah kan, gitu. kamu tidak menginvestigasi itu? Iya. Kan gitu kan? Ya, teman-teman, dalam korupsi MBG ini masih menjadi pembahasan berbagai kalangan, teman-teman. Salah satunya Profesor Mahfud MD menyoroti bagaimana maraknya korupsi di program MBG ini, yang merupakan program bergizi makan gratis dari Pak Prabowo Subianto. Nah, Mahfud MD menyoroti kenapa kejaksaan tidak memeriksa Nani Sdeang, teman-teman, yang merupakan pimpinan BGN sekarang ini yang telah dilantik oleh Pak Prabowo kemarin, karena Nani Sdeang itu adalah salah satu wakil dari BGN sendiri. Nah, tentu dia tahu betul bagaimana dengan persoalan korupsi di BGN sendiri yang mengakibatkan Dadan Hindrayana dan beserta dua wakilnya terjerat dalam kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka. Mahfud MD meminta kepada Kejaksaan Agung bahwa ada penjelasan dari Kejagung kenapa mereka tidak memanggil dari Nani Sdeang ini, teman-teman. Nah, teman-teman, korupsi MBG ini seperti pemaparan dari Profesor Mahfud MD bahwa ini adalah diduga korupsi berjamaah karena anggarannya triliunan, ratusan triliun, teman-teman. Tentu yang bermain di sini bukan hanya 2-3 orang, bukan hanya yang ditetapkan tersangka itu, maka yang bermain pasti banyak. Seperti yang disampaikan tadi, ada menteri, kemudian ada legislatif, ya, ada orang luar dan lain sebagainya. Nah, tentu teman-teman, ya, penetapan tersangka yang diberikan oleh Kejaksaan kepada Dadan Indrayana dan juga Sony Sonjaya dan beserta wakilnya yang wakil BGN yang lain, yang mantan wakil, teman-teman, maka tentu mereka tidak mau kalau hanya mereka yang jadi tersangka. Kenapa? Karena mereka pasti tahu betul, ya, ketiganya itu tahu betul bahwa bukan hanya mereka yang memakan uang tersebut, bukan hanya mereka yang melakukan tindakan korupsi tersebut. Sehingga ketika Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator, teman-teman, ya, untuk mengungkap kasus ini, tentu banyak pihak yang gemetar akan hal ini, yang takut akan hal ini, karena tidak mau juga Sony Sonjaya hanya dirinya yang dihukum penjara, sedangkan dia tahu betul nama-nama yang yang telah melakukan perbuatan yang sama dengan dirinya. Sehingga, ya, menurut Sony Sonjaya bahwa ini tidak adil kalau saya diam dalam hal ini, mereka juga harus ikut dengan saya. Oke, teman-teman, kita lihat di sini dulu di suara.com ada 24 nama diduga terkait korupsi MBG, mayoritas dari kalangan legislatif. Ini banyak sekali dari legislatif dalam hal ini, teman-teman, mayoritas dari kalangan legislatif, ada 24 nama. Nah, tentu kita mengharapkan kepada Kejagung seperti yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD bahwa harus benar-benar mengungkap kasus ini. Jangan sampai ada pembatasan-pembatasan atau juga, ya, hanya orang-orang tertentu saja yang diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka, tetapi harus semuanya yang sudah terlibat dalam hal ini, sehingga
memutus rantai bagaimana korupsi di Indonesia. Memang ya ada konsekuensi teman-teman, banyak orang yang masuk penjara dan banyak kehilangan jabatan oleh karena korupsi ini. Oke. Kita melihat dulu di sini dikatakan bahwa kuasa hukum tersangka yaitu Sony Sonjaya Krisnamurti mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 24 nama yang masuk dalam lingkaran dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Meski demikian, Krisna tidak merinci identitas nama-nama tersebut. Ia hanya menyebut bahwa mereka berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, Krisna selaku kuasa hukum Sony Sonjaya teman-teman hanya menyebutkan lembaga-lembaga yang dipastikan di situ ada nama-nama ya 24 tadi. Nah, kita masih belum tahu apakah kedepannya lagi bertambah lagi nama-nama ini. Tentu ketika ya oknum pejabat telah melakukan ya dugaan pelanggaran ini, pasti dia tidak bisa tidur. Ya pasti akan was-was dalam hal ini karena sekali terbongkar sudah selesai masa jabatannya, ya masa politiknya. Kenapa teman-teman? Ya Pak Ahok masa politiknya itu masih cemerlang sampai sekarang karena dia masuk penjara itu bukan karena mencuri uang rakyat, bukan karena korupsi. Nah, makanya kalau terjadi korupsi maka tentu selesailah ya masa politik Anda dan tentu Anda tidak lagi dipilih oleh rakyat untuk menjadi seorang pemimpin mereka. Nah, Krisna menegaskan dirinya tidak akan membeberkan identitas pihak-pihak yang dimaksud. Menurut dia terdapat komitmen dengan kliennya bahwa informasi tersebut akan disampaikan langsung oleh Sony Sonjaya ke publik. Nah, ternyata Sony Sonjaya nantinya akan menyampaikan hal itu teman-teman. Dan tentu kita pastikan bahwa apalagi sudah ada di BAP Sony Sonjaya, ya nama-nama tersebut pasti diketahui oleh Kejagung. Nah, kita masih menunggu apakah Kejagung akan memeriksa nama-nama ini yang dari Sonjaya ini. Ada komitmen dengan klien saya bahwa nanti yang akan menyampaikan ke publik itu adalah klien saya sendiri, ujarnya. Menurut Krisna, sejumlah pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut sempat berkomunikasi langsung dengan Sony Sonjaya. Komunikasi itu berlarut melalui pesan WhatsApp setelah pertemuan tatap muka dilakukan. Ya, mereka datang, mereka kemudian bertemu, kemudian chat-chatan atau apa dan sebagainya, komunikasi lanjutan, jelas Krisna. Teman-teman, ia juga menyebut bahwa pihak yang paling banyak berkomunikasi dengan Sony Sonjaya berasal dari kalangan legislatif. Nah, ternyata ya banyak sekali dari legislatif hal ini teman-teman. Presentasinya paling banyak mungkin legislatif kali ya katanya. Kemudian sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dandan Hendrayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Lodewi Pusung dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dugaan penggunaan yayasan yang terafiliasi dengan mereka sebagai mitra Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi SPPG. Kejagung menyebut yayasan-yayasan tersebut memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Sejumlah proyek yang menjadi sorotan antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar 1 triliun, pengadaan 32.000 pasang sepatu, puluhan ribu unit tablet, serta 5.400 televisi berukuran 70 inch. Nah, teman-teman, pesan yang disampaikan tadi Mahfud MD kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa karena ini kan sudah terbukti cara pengelolaannya ini amburadul dan sampai terjadi korupsi teman-teman, maka harus diubah cara tata kelolanya. Nah, harusnya ya Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok atau masukan yang diberikan oleh Pak Ahok bahwa
harusnya jangan lagi ya dilakukan pengadaan seperti itu, tetapi uangnya langsung ditransfer ke orang tua siswa atau ya dipakai dengan voucher, sehingga ya orang tua menggunakan voucher itu untuk belanja, dan tentu itu sangat lebih efisien, sangat efisien, dan sangat memberikan satu kemudahan bagi pengelolaan MBG. Nah, kalau misalnya masih terus dilakukan seperti cara yang lama, teman-teman, pasti akan ada celah korupsi lagi. Dan itu sering diingatkan di podcast Mahfud MD bahwa ini ada dugaan korupsi, ini ada dugaan korupsi, dan lain sebagainya. KPK juga tengah mengusut dugaan korupsi MBG di BGN. Nah, ternyata KPK juga melakukan dugaan korupsi dalam hal melakukan penyelidikan, teman-teman. Tak hanya Kejaksaan Agung yang sedang mengulik dugaan korupsi proyek makan bergizi gratis, Komisi Pemberantasan Korupsi juga tengah mengumpulkan bukti-bukti dalam kasus dugaan korupsi, ya, dalam korupsi di BGN tersebut. Nah, ini adalah momen ketika Sony Sonjaya mengajukan JC, teman-teman. Ajukan JC di kasus korupsi MBG ex-WK BGN Sony Sonjaya sebut 26 nama di BAP. Kuasa hukum ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya, Elza Sarif, mengatakan nama-nama yang disebut kliennya terkait dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan, ya, BAP penyidik yang tertulis 26 dan lain-lain, masih banyak lagi. Jadikan itu masih sifatnya pro justisia, ya, konfidensial, kata Elza. Nah, kemudian Elza memastikan nama-nama yang dimaksud sudah disampaikan Sony saat pemeriksaan penyidik dan telah tertulis dalam BAP. Nah, kemudian bukan serahin dalam BAP, sudah disampaikan, sudah diketik. Saya kan juga nggak pernah baca, tapi dalam BAP sudah ada, BAP-nya saya sudah punya, gitu ujar dia. Sebagai informasi, teman-teman, dalam kasus ini Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindrayana, ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan Lodewi Pusong, teman-teman. Nah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Korupsi Kejagung Syarif Sulaiman Nadi menjelaskan sejatinya program MBG dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerimanya. Nah, itu, teman-teman, mengenai kasus korupsi di BGN ini, dan kita mengharapkan kasus ini segera diungkap sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak sampai ke akar-akarnya, maka hanya ganti pemain saja. Ya, tentu yang kita harapkan adalah dengan mengungkap kasus ini bukan hanya sekedar ganti pemain, tapi memang benar-benar ya diberantas korupsinya.